Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal ahibbah, usinu iyyakum bi taqwallah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan materi kajian kita yang sangat penting, yaitu materi tentang inayatu as-salaf bi sholatil jamaah, perhatian ulama salaf atau perhatian para salaf dengan sholat berjamaah. Pada pertemuan yang kemarin kita telah membahas bagaimana perhatian Nabi kita yang mulia secara khusus dengan sholat berjamaah, dan kita dapatkan beliau sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabat untuk mendirikan salat berjamaah walaupun dalam keadaan perang, yang dimana kita dapatkan beliau sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabat untuk tetap mendirikan salat berjamaah walaupun dalam keadaan perang. Kemudian kita dapatkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mendirikan salat berjamaah. Beliau sallallahu alaihi wasallam tetap mendirikan salat berjamaah walaupun dalam keadaan sakit keras, bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam jatuh pingsan dan ingin terus mengimami salat, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abu Bakar untuk mengimami salat. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan ini kita akan menyebutkan bagaimana perhatian ulama salaf di dalam mendirikan salat berjamaah. Bagaimana ulama salaf perhatian mereka dengan salat berjamaah. Naam. Pertama, kita lihat bagaimana perhatian ulama salaf di dalam, atau para salaf di dalam menghadiri sholat berjamaah.
Di antaranya ulama salaf mereka ketika menghadiri sholat berjamaah, mereka berupaya untuk memendekkan langkahnya. Berupaya untuk memendekkan langkahnya. Tujuannya apa? Agar lebih banyak mendapatkan pahala. Nah, dalam hal ini kita dapatkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari an Thabit annahu kana ma'a Anas. Thabit di sini dia bersama Anas. Naam, radhiyallahu anhu. Bizawiyah fawqa ghurfah lahu. Ketika dia bersama Anas, ya, Thabit bersama Anas, sami al-adhan. Lalu mereka berdua mendengarkan adzan, yakni Thabit dengan Anas radhiyallahu anhuma. Nah, fa nazala wa nazalat faqaraba fil khuta. Nah, ketika mereka berdua turun ya untuk menghadiri salat berjamaah, faqaraba al khuta, maka Anas memendekkan langkahnya. Ya, Anas sahabat yang mulia memendekkan langkahnya. Faqala kuntu ma'a Zaid ibn Thabit. Kuntu ma'a Zaid ibn Thabit. Maka dia mengatakan, aku bersama Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, famasya bi hadhihi al-masyah. Aku bersama Zaid bin Thabit, ya. Dan Zaid bin Thabit mengajak aku berjalan dengan langkah yang pendek seperti ini. Ya, Zaid bin Thabit mengajak aku melangkah menuju ke masjid dengan langkah yang pendek. Wa qala atadri lima fa'altu bika. Kemudian Zaid bin Thabit mengatakan kepada Anas, kenapa? Tahukah engkau kenapa aku mengajakmu melangkah menuju salat berjamaah seperti ini? Ya, fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam masya bi hadhil misyah. Sesungguhnya Rasulullah SAW mengajak aku berjalan dengan seperti ini. Wa qala atadri lima masyaitu bika, dan Rasulullah SAW mengatakan kepadaku, tahukah engkau kenapa aku berjalan seperti ini? Kenapa aku mengajakmu berjalan seperti ini, yakni dengan langkah yang pendek menuju ke masjid? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Zaid bin Thabit mengatakan, Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Qala, lalu Rasulullah SAW mengatakan, liyakthura adadu khutana fi talabis salah. Liyakthura adadu khutana fi talabis salah. Agar banyak langkah kita, ya, agar banyak hitungan langkah kita fi talabis salah untuk menghadiri salat. Nah, jadi ini dipraktikkan oleh Anas ketika dia bersama Thabit. Ya, Anas menceritakan dulu dia bersama Zaid bin Thabit. Nah, lalu dipraktikkan oleh Anas ketika dia mengajak Thabit untuk menghadiri salat berjamaah. Dengan apa? Dengan memendekkan langkah menuju ke masjid. Tujuannya apa? Agar mendapatkan pahala yang lebih banyak. Demikianlah. Nah, kemudian di antara yang menunjukkan inayatu as-salaf bi salatil jamaah, perhatiannya salat para ulama salaf atau para salaf dahulu dengan salat berjamaah, mereka tetap lebih memilih rumah tempat tinggal yang jauh dari masjid. Mereka rela dan tetap bertempat tinggal di rumah mereka yang jauh dari masjid. Nah,
Saya menjelaskan di sini kita mendapatkan ada berapa sahabat, ya. Mereka di antara sahabat ini sengaja rumahnya jauh dengan masjid. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Ubay bin Ka'ab, dari sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab, semoga Allah meridainya, qala kana rajulun minal ansar baituhu aqsa baitin fil Madinah. Ada seorang laki-laki dari Ansar, rumahnya itu ya paling ujung fil Madinah. Jadi paling ujung, paling pelosok dengan Madinah. Fakana la tukhti'uhu as-shalah ma'a Rasulullah. Tapi bersamaan dengan itu dia tidak pernah tertinggal salat bersama Rasulullah. Ya. Jadi bersamaan rumahnya yang paling pojok, paling jauh dengan kota Madinah, tapi bersamaan dengan itu dia tidak pernah tertinggal salat berjamaah dengan Rasulullah SAW. Qala fatawajja'na lahu. Ubay bin Ka'ab mengatakan, lalu kita merasa kasihan dengannya. Kita merasa kasihan, ini orang sudah rumahnya jauh sekali, kemudian dalam keadaan ya terik panas matahari yang sangat panas. Ya. Fa qultu lahu, kata Ubay bin Ka'ab, maka aku mengatakan kepadanya, ya fulan, law annaka istaraita himaran yaqika min ar-ramda. Wahai fulan, kalau sekiranya engkau membeli himar, keledai, ya, yaqika min ar-ramda, agar engkau tidak kepanasan dengan berjalan kaki di atas tanah yang tanah kerikil yang panas ini. Wa yuqika min hawamil ard, dan dengan demikian engkau akan terjauhkan dari sengatan binatang atau hewan buas dari tanah ini, karena terkenal Madinah banyak kalajengkingnya. Ya, terkenal Madinah itu sengatan kalajengkingnya sangat mematikan. Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan kepada si fulan ini yang rumahnya sangat jauh dari Madinah, ya, supaya tidakkah engkau membeli himar, keledai yang dengannya engkau berangkat menuju ke masjid? Maka dengarkan jawaban sahabat yang mulia, salah seorang laki-laki dari Ansor ini. Jawabannya apa? Ama wallah ma uhibbu anna baiti mutannab bi baiti Muhammad sallallahu. Aku tidak ingin, ya, aku tidak ingin rumahku ini nyambung dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak ingin rumahku ini nyambung dengan rumah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala fa hamaltu bihi hamlan hatta ataitu nabiyallah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu. Maka perkataannya ini, kata sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab, perkataan orang ini, salah seorang laki-laki dari Ansor ini, membuat aku maksudnya kasihan, sehingga aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu, lalu aku kabarkan. Kenapa orang ini mengatakan ma uhibbu baiti mutannab bi baiti Muhammad sallallahu. Enggak, aku enggak mau rumahku nyambung dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Ubay bin Ka'ab ingin menyampaikan ini mungkin perkataan yang salah. Ini mungkin perkataan yang yang mengandung kemaksiatan. Dia tidak mau. Enggak mau rumah saya nyambung dengan rumah Muhammad SAW. Jawabannya demikian. Sampai orang ini dipanggil menghadap kepada Rasulullah SAW. Faqala lahu misla dzalik. Ya. Fada'ahu
Kemudian setelah dia dipanggil dan menghadap kepada Rasulullah SAW, faqala lahu misla dzalik. Lalu dia menjawab, dia tidak mau rumahnya nyambung dengan rumah Rasulullah SAW. Wa dzakara, kemudian dia menyebutkan apa? Wa dzakara lahu annahu yarju fi atharihi al-ajr. Annahu yarju fi atharihi al-ajr. Bahkan dengan jauhnya rumah saya ini, kata seorang rajulun minal ansar ini, saya mengharapkan apa? Saya mengharapkan ya dari bekas langkah-langkah saya ini pahala dari Allah Azza wa Jalla. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasamahta al-bab muqaddana. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, inna laka mahtasabta. Barakallahu. Naam. Inna laka mahtasabta. Inna laka mahtasabta. Sesungguhnya engkau mendapatkan apa yang engkau niatkan. Apa yang engkau lakukan. Yakni si fulan ini rajul minal ansar. Rumahnya jauh. Ya, di pelosok jauh dari kota Madinah, tapi dia tidak pernah tertinggal salat berjamaah dengan Rasulullah SAW. Ya, sampai ketika Ubay bin Ka'ab kasihan dengannya dan dinasihati, sekiranya engkau membeli himar, keledai yang engkau tunggangi mengantarmu menuju ke masjid, maka itu lebih baik untukmu agar engkau terhindar dari panasnya tanah Madinah ini. Nah, tapi dia mengatakan ma uhibbu ya anna baiti mutannab bi baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku enggak suka katanya. Rumahku nyambung dengan rumah Nabi Muhammad SAW. Tapi maksudnya apa? Aku melakukan ini, aku mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, inna laka mahtasabta. Engkau mendapatkan apa yang engkau niatkan, apa yang engkau inginkan. Nah, dan dalam riwayat yang lain, qala ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid. Inni uridu an yaktuba li mamsyaya ila al-masjid wa ruju'i idza raja'tu ila ahli. Dalam riwayat yang lain, fulan minal ansar ini mengatakan, aku tidak suka ya rumahku ila jambil masjid, ada di samping masjid. Inni uridu ayyak tubali mamsyaya, aku mengharapkan ya bekas langkah-langkahku ini menuju ke masjid dan balikku dari masjid ila ahli ke ahli, ini dituliskan pahala bagiku. Faqala Rasulullah SAW, qad jama'allahu laka dzalika kullu. Sungguh Allah Azza wa Jalla telah memberikanmu semua yang kau inginkan ini. yakni Allah mencatat pahala untuknya langkah-langkahnya menuju ke masjid, dan begitu pula langkah-langkahnya yang begitu dia pulang menuju ke keluarganya dari masjid. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, bagaimana keadaan kita di zaman ini? Kita mendengar panggilan azan dan rumah kita dekat dengan masjid. Allah musta'an. Keadaan kaum muslimin, nas'alullah as-salamah wal afiyah. Ya, kalau kita melihat sirah para salaf dahulu, bagaimana salat mereka, bagaimana mereka menghadiri salat berjamaah, maka sungguh kita akan mendapatkan kita ini masih jauh dari mengamalkan sunnah Nabi yang mulia SAW. Kita ini masih jauh dari mengikuti para salaf di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian kita lihat di antara yang menunjukkan perhatian para salaf dahulu dengan salat berjamaah, ya,
bagaimana mereka segera sangat bersemangat untuk menghadiri sholat berjamaah. Nah, ini menunjukkan dalam hal ini contohnya adalah Amirul Mukminin Umar ibn Abdul Aziz. Amirul Mukminin, lihat, seorang pemimpin, Amirul Mukminin, ya. Dan kita mengetahui seorang pemimpin, seorang amir, siapa yang lebih sibuk daripada amir, daripada pemimpin kaum muslimin? Ya. Beliau Amirul Mukminin Umar ibn Abdul Aziz, bila datang waktu sholat, dia termasuk orang yang paling cepat menghadiri sholat berjamaah. Mari kita lihat sebagaimana Al-Imam Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Sulaiman ibn Musa, qala ru'aitu muadzin Umar ibn Abdul Aziz wa huwa khalifah bi khanasirah yusallim ala babihi, assalamu alayka amirul mu'minin wa rahmatullah. Sulaiman ibn Musa mengatakan, aku melihat muadzin Umar ibn Abdul Aziz. Aku melihat Umar ibn Abdul Aziz, ya, wa huwa khalifah, dan dia adalah seorang khalifah di mana? Di Khanasirah. Nah, suatu tempat, suatu negeri di Khanasirah namanya, yusallimu ala babihi, assalamu alayka Amirul Mukminin wa rahmatullah. Muadzin ini dia mengucapkan salam kepada siapa? Kepada Umar ibn Abdul Aziz. Nah, fama yaqdi salamahu hatta yakhruja ila shalah. Fama yaqdi salamahu hatta yakhruja ila shalah. Tidaklah, ya, Umar ibn Abdul Aziz menjawab salamnya sampai ia keluar menuju ke tempat sholatnya, sampai dia keluar menuju ke masjid. Nah, jadi diakhirkan menjawab salamnya, baru dia jawab salamnya sampai dia keluar menuju ke masjid. Allahu Akbar. Nah, wa ma balu ba'du minna yahtaju li ta'akhur aw takhalluf an salatil jamaah bi kathrati asghalihim. Bagaimanakah keadaan kita di zaman ini yang sering terlambat, bahkan tidak menghadiri salat berjamaah dengan alasan sibuk dengan pekerjaan dunianya. Ya. Maka apakah mereka ini yang sibuk dengan pekerjaan dunianya lebih sibuk dari Amirul Mukminin Umar ibn Abdul Aziz? Dia yang memimpin kaum muslimin, ya, dengan kesibukan yang ada padanya, tapi dia tetap tanggap dan bahkan di antara orang yang paling cepat menghadiri sholat berjamaah. Nah, kemudian mari kita lihat kembali contoh bagaimana para salaf dahulu sangat istiqomah di dalam menghadiri sholat berjamaah. Ya. Dan kisah seperti ini kita dapatkan sabit, benar adanya. Bagaimana di antara ulama atau para salaf dahulu terus menghadiri sholat berjamaah, ya, bukan sehari dua hari, bukan seminggu dua minggu, bukan sebulan dua bulan, tapi mereka para salaf istiqamah menghadiri sholat berjamaah bertahun-tahun, dan bukan dalam keadaan terlambat. Bertahun-tahun tidaklah azan dikumandangkan kecuali mereka di antara para salaf sudah berada di dalam masjid. Nah, disebutkan oleh Imam Ibnul Mubarak. Al-Imam Ibnul Mubarak menyebutkan dari Adi ibnu Hatim
Adi ibnu Hatim radhiyallahu anhu qala, Adi ibnu Hatim mengatakan, ma dakhala waqta salatin qad hatta astaku ilaiha. Tidaklah masuk waktu salat, ya, sampai hatta astaku ilaiha, sampai aku merindukan salat itu. Jadi jauh sebelum masuk waktu salat dia sudah merindukan salat. Ya. Walam yakun radhiyallahu anhu yastaqu ila shalah fahasb, bal kana yasta'iddu laha qabla iqamatiha. Jadi beliau tidak hanya sekedar rindu saja dengan salat tersebut, akan tetapi beliau Adi ibn Hatim dia telah bersiap-siap untuk menghadiri salat ini, ya, jauh sebelum salat didirikan. Faqad dzakara al-Hafidz Az-Dzahabi anhu annahu qala, Al-Imam Az-Dzahabi menyebutkan, ya, dalam ketika Imam Az-Zahabi menyebutkan biografi sahabat yang mulia Adi ibnu Hatim, Imam Az-Zahabi mengatakan ma uqimatis shalah mundu, ya, Adi ibnu Hatim mengatakan ma uqimatis shalah mundu aslamtu illa wa ana ala wudu'in. Tidaklah dikumandangkan salat dari sejak aku masuk Islam illa wa ana ala wudu'in, terkecuali saya sudah dalam keadaan berwudu. Lihat. Jadi dari sejak dia masuk Islam tidaklah salat didirikan terkecuali dia sudah dalam keadaan berwudu. Ini keadaan para salaf dahulu dengan salat berjamaah. Kemudian lihat Sa'id ibn al-Musayyab. Sa'id ibn al-Musayyab yahdurul masjid qabla al-adhan. Dia menghadiri masjid, ya, sebelum azan dikumandangkan. Wastamarra ala dzalika muddah la taqil an 30 sanah, dan dia terus dalam keadaan ini, ya, tidak kurang dari berapa tahun? 30 tahun. Ini di antara ihtimamnya para salaf dahulu dengan sholat berjamaah. Contohnya Sa'id ibn al-Musayyab selama 30 tahun, ya, dia menghadiri atau sebelum azan dia sudah berada di dalam masjid 30 tahun. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah. Imam Ibnu Abi Syaibah dari Sa'id ibn Musayyab, qala ma adzana al-muadzin mundu 30 sanah illa wa ana fil masjid. Tidaklah azan muadzin, ya, dari sejak 30 tahun illa wa ana fil masjid, terkecuali saya sudah berada di masjid. Nah, kemudian dinukilkan oleh Imam Ibnu Sa'ad anhu, Al-Imam Ibnu Sa'ad menukilkan dari atau cerita tentang Sa'id ibn Musayyab annahu qala, Sa'id ibn Musayyab mengatakan ma sami'tu ta'dzinan fi ahli mundu 30 sanah. Ya. Ma sami'tu ta'dzinan fi ahli mundu 30 sanah. Saya tidak mendengar ta'dzinan, azan dikumandangkan fi ahli, yaitu di rumahnya, mundu 30 sanah, yakni dari sejak 30 tahun azan itu tidak dia dengarkan di rumahnya, tapi dia dengarkan di masjid. Dia sudah berada di masjid. Nah, walam tafuthu salatul jamaah tilata 40 sanah. Allahu akbar. Sa'id ibn al-Musayyab tidak pernah tertinggal sholat berjamaah selama berapa tahun? 40 sanah. 40 tahun. Rawa al-Imam Ibnu Sa'ad anhu annahu qala. Al-Imam Ibnu Sa'ad meriwayatkan, dan hadis ini terdapat dalam At-Tabaqat Al-Kubra dan bisa dilihat juga
dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala al-Imam Al-Hafidz Adz-Dzahabi. Qala Sa'id ibn Musayyib mengatakan qala ma fatatu salatul jamaah mundu 40 sanah wala nadhara fi aqfaihim. Sa'id ibn Musayyib dia tidak pernah tertinggal salat berjamaah ya kurang lebih 40 tahun. Wala nadhara fi aqfaihim, dan tidak pula dia melihat kepada tengkuk-tengkuk orang, yakni dia selalu berada di saf yang pertama. Selama 40 tahun itu dia tidak pernah melihat tengkuk orang lain, yakni karena dia terus berada di saf yang pertama. Karena dia terus berada di saf yang pertama selama 40 tahun. Nah, kemudian Abul Ash'ath Rabi'ah ibnu Yazid. Lihat di sini bagaimana istiqamahnya. Salah satu contoh juga min ulama salaf, para salaf. Contohnya Abul Ash'ath Rabi'ah ibn Yazid. Dia terus menghadiri salat berjamaah dan mendatangi masjid li fatratin la taqil an 40 sanah, kurang lebih 40 tahun. Ya, sebelum azan dia sudah datang menghadiri masjid. Faqad qala rahimahullahu taala, Abul As'as mengatakan ma adzana al-muadzin li salati subhi mundu 40 sanah illa wa ana fil masjid illa an akuna maridan aw musafiran. Ya. Tidaklah azan dikumandangkan oleh muadzin untuk salat subuh mundu 40 sanah, dari 40 tahun, illa wa ana fil masjid, terkecuali saya sudah berada di masjid. Ya. Illa an akuna maridan aw musafir, terkecuali aku sakit atau dalam keadaan safar. Baru dia tidak menghadiri salat berjamaah karena sakit atau karena dia dalam keadaan safar. Nah, kemudian lihat pula bagaimana perhatian para salaf dahulu dengan salat berjamaah. Di antara mereka, ya, di malam pernikahannya dia tetap menghadiri salat berjamaah. Bahkan dia mengatakan ketika ditegur, Masya Allah, ini malam pernikahanmu dan engkau datang menghadiri salat berjamaah. Jawabannya apa? Sungguh apabila wanita ini mencegahku untuk salat berjamaah, maka dia adalah wanita yang buruk. Mari kita lihat ya riwayat dalam hal ini, yaitu seorang sahabat yang bernama Al-Harits ibnu Hassan radhiyallahu anhu. Seorang sahabat bernama Al-Harits ibnu Hassan tazawwaja fi lailatin minal layali. Beliau menikah. Fahadara salat al-fajr ma'al jamaah. Dia menghadiri salat fajar berjamaah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Anbasah ibnu al-Azhar qala tazawwaja Al-Harits ibnu Hassan radhiyallahu anhu wa kana lahu suhbah, dan dia ini adalah seorang sahabat. Faqila lahu atakhruju wa innama banaita bi ahlika fi hadhihi al-lailah. Ketika orang-orang menyaksikan dia berada pada salat berjamaah, ya, lalu dikatakan kepadanya, atakhruju wa innama banaita bi ahlika fi hadhihi al-lailah. Apakah engkau datang keluar menghadiri salat berjamaah ini, padahal malam ini engkau sedang apa? Malam ini adalah malam pernikahanmu. Lihat bagaimana jawaban sahabat yang mulia Al-Harits ibnu Hassan. Beliau mengatakan qala wallah inna imra'atan tamna'uni min salatil ghadati fi jam'in la imra'atu su'in. Demi Allah,
sungguh wanita yang mencegahku untuk menghadiri salatul ghadat, ya, sungguh dia adalah wanita yang buruk. Kalau sekiranya wanita ini mencegahku untuk sholat berjamaah, maka sungguh dia adalah wanita yang buruk. Lihat, di malam pernikahannya, yang seharusnya pada malam itu dia bergembira karena malam pernikahannya, tapi dalam keadaan ini pun dia tidak tertinggal sholat berjamaah. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sangat banyak sekali contoh-contoh dari para salaf dahulu bagaimana mereka sangat perhatian dengan sholat berjamaah. Ya, kita akhiri dengan contoh kisah Sa'id ibn al-Musayyab. Ya, kembali kita menyebutkan contoh Sa'id ibn al-Musayyab di antara para salaf dahulu yang mengalami sakit, akan tetapi dalam keadaan sakit pun dia tetap menghadiri sholat berjamaah. Dalam hal ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Sa'ad an Ibni Harmalah an Sa'id ibn Musayyab annahu ishtaka ainahu, dia mengalami sakit mata. Faqalu lahu, lalu dikatakan kepadanya, lau kharajta ya Aba Muhammad ilal aqiq, wahai Abu Muhammad, kalau sekiranya engkau keluar ya ke aqiq. Aqiq ini di mana? Disebutkan di sini al-aqiq wadin alaihi amwal ahlul Madinah wa huwa ala 3 amyal au milain. Jauh, salah satu lembah. Di situ ada amwal ahlul Madinah. Nah, tempatnya hijau. Biar segar matamu di sana, kata orang-orang menyarankannya. Fanadarta ilal khadrah lawajadta lidzalika khiffah. Engkau akan melihat di sana tempat sangat indah, hijau, agar engkau mendapatkan keringanan dari penyakitmu. Nah, lalu dia mengatakan fa kaifa asna'u bi suhudil atamah was subuh. Lalu bagaimana nanti dengan aku menghadiri al-atamah was subuh, salat Isya dan subuh. Nah, jadi dia tidak mau ke sana. Kenapa? Karena kalau dia ke sana, dia akan bisa tertinggal salat Isya dan salat Fajar. Padahal dia sekarang disarankan agar tersembuhkan penyakit matanya. Allahu Akbar. Al-Mu'allim mengatakan yatahammalu Sa'id bin Musayyib maradan fil ain. Sa'id bin Musayyib di sini dia lebih mengutamakan enggak apa-apa tetap dalam keadaan sakit, ya. Itu yatahammal, dia menanggung sakitnya itu. Lakinnahu la yatahammal tafwid salat al-isya wal fajar ma'al jamaah. Tapi dia tidak sanggup ketinggalan salat berjamaah Isya dan Fajar. Dia lebih enggak apa-apa. Ya, mending saya menanggung rasa sakit saya ini, yang penting saya tetap bisa menghadiri salat berjamaah. Itulah keadaan salaf dahulu dengan salat berjamaah. Semoga apa yang kita sampaikan ini sebagai contoh buat kita agar kita semangat menghadiri salat berjamaah. Barakallahu fikum. Kita cukupkan pertemuan kita, pembahasan kita tentang bagaimana perhatian ulama salaf dahulu dengan salat berjamaah, dan pembicaraan dalam hal ini sangat banyak sekali riwayat-riwayat, ya,
hadis tentang bagaimana ulama salaf dahulu sangat perhatian dengan salat berjamaah. Nah, naktafi bihada al-qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.